Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kita muliakan Bapak PJ Bupati Kampar yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bapak Insinyur Azwan Husain MSI Hafizahullah, yang kita hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Buya kita Dr. Subirman Hafizahullah, yang selalu basuwo entah di Siko, entah di SD, dalam perkawinan, perwakafan, mudah-mudahan sehat selalu. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak-bapak dari Forkopimda Kabupaten Kampar, Bapak Kapolres Kabupaten Kampar atau yang diwakili oleh Ibu, Bapak Dandim yang mewakili Bapak Kejari Kabupaten Kampar, Kepala Pendidikan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, di mana pesantren ini di bawah 2 kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Ketua MUI, saya berharap beliau hadir, ada Dr. Mawardi Muhammad Soleh. Enggak ya? Kemudian Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau yang mewakili, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang saat ini dipimpin oleh Dr. Zuhair, yang dulu saya kenal beliau Pemda, lalu calon bupati, nggak jadi. Saya bilang ini pendidikan ini lebih bagus mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa ke depan. Kemudian Ketua Yayasan Lajnah Khairat Masyarakat Cabang Bangkinang, Dr. Syekhuna Dr. Dasman Yahya Ma'ali Hafizahullah. Bersama kita juga ada Dr. Ali Musri Samjan, orang yang tidak saya kenal, tidak kenal itu karena saking kenalnya. Dan Buya Godang kita Dr. Isnen Azhar
Berapa lama lagi dokter? 1 tahun lagi insyaallah. Bulan Juli katanya mau dokter. Ya. Ada dokter Ali, mana Ali? Ali Masnur, dokter mana pimpinan SD? Hah? Siapa namanya? Muharyadi. Ini dokter Yogi. Sengaja bapak-bapak ibu-ibu itu pimpinan itu memanggil dokter, itu panggilan adalah doa. Di samping kami memang berusaha untuk menjadikan seluruh pimpinan itu meraih S3. Jadi bukan hanya Dr. Dasman Yahya Ma'ali, Dr. Ali Musri, Dr. Akmal, ya, di sini akan bertaburan insyaallah doktor-doktor pada masa akan datang. Ini ada tema dari acara Hafal Takhrij Ad-Duf'ah Ar-Rabi'ah min Khiriji Ma'had Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ini, tapi tertutup sehingga kita tidak baca. Saya akan bacakan dari Langit Al-Utsaimin untuk masa depan Indonesia dan dunia. Tepuk tangan dikit lah. Ini artinya apa? Pesantren Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin ini, Pak Rektor ya, ahlan wa sahlan wa marhaban, Profesor Dr. Khairun Nas. Mendapat kehormatan wisuda keempat ini memang luar biasa, dihadiri oleh banyak doktor-doktor. Jadi dari Langit Al-Utsaimin untuk masa depan Indonesia dan dunia, ini maknanya optimisme yang luar biasa dari pengasuh pesantren Al-Utsaimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai ketua Yayasan Lajnah Khayr Mustarakah, kami selalu memegang teguh kaidah Qur'aniyah. Fa idza faraghta, lanjutkan, fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah menyelesaikan satu hal itu tidak boleh diam, tidak boleh berpuas hati, tidak boleh berhenti, tapi fansab, mesti bikin yang baru lagi. Hari ini Yayasan Lajnah Khayr Mustarakah bagi saya adalah wisuda yang kedua yang saya hadiri. Pertama, pekan yang lalu mewisuda 67 orang tamatan Ma'had Az-Zamil di Sukabumi. Itu khusus untuk putri. Wisuda yang ke-8. Hari ini di sini mewisuda 62. Hari Sabtu yang akan datang insyaallah wisuda yang ketiga Ma'had Al-Ma'tub. Saya kira jumlahnya juga hampir bersamaan. Setelah itu wisuda selanjutnya di pesantren Ibn Taimiyah Bogor 2 kali, dan selanjutnya wisuda di Imam Syafi'i di Aceh.
Nanti bulan September atau Oktober insyaallah wisuda yang keempat dari Ma'had Aisyah binti Abi Bakar Lidda'wah. Alhamdulillah, Yayasan Lajnah hari ini telah membawahi 6 lembaga pendidikan. 2 di Bogor, 5 di Sukabumi, 4 di Bangkinang. Nah, ini berkat orang-orang yang ikhlas seperti disampaikan oleh Dr. Dasman tadi. Dalam kurun waktu 10 tahun lahir 4 perguruan. Ini Utsaimin yang pertama, kemudian Sulaiman Al-Fauzan yang kedua, SD Al-Utsaimin yang ketiga, dan di belakang ini Utsman bin Affan untuk tahfizul Quran. Dan kita mempersiapkan, dan ini merupakan mimpi besar bagi Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah. Di belakang ini nanti mudah-mudahan berkat doa kita bersama dan Allah mengijabahnya, kita akan mendirikan Universitas Putra di Kampar ini. Dan di samping kampus Sulaiman Al-Fauzan, kita berkeinginan untuk mendirikan kampus Universitas Putri. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh anggota dewan tadi, insya Allah kita ingin kampusnya putra, kampusnya putri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ingin saya sampaikan juga atas nama yayasan, Qaidah fa idza faraghta fansab. Yayasan dan kepada diri saya dan kepada semua yang bersama saya untuk tidak pernah merasa puas dan merasa cukup di dalam melakukan kebaikan untuk agama ini, untuk bangsa ini, dan untuk negara ini. Bulan Ramadan yang lalu, alhamdulillah, Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah telah mendapatkan ISO. Kemudian didahului sebelumnya oleh Ma'had Aisyah binti Abi Bakar. Dan semua sekolah dan pesantren di bawah Yayasan Lajnah Khairiyah Mustarakah kita usahakan dalam waktu dekat juga akan mendapatkan ISO, termasuk Al-Utsaimin ini. Sehingga kualitas yang tadi dikatakan, kita ingin untuk menjadi pendidikan yang unggul dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak, dalam bidang ilmu pengetahuan, itu terwujud. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin kita tahu, puasa Senin Khamis itu yang hukumnya sunnah di sini diwajibkan. Ustadz Isnin itu kalau Senin Khamis itu tidak ada makan pagi, adanya makan sahur. Di sini termasuk sampai hari ini tadi wajib sholat tahajud, sehingga ada murid-murid tadi yang terlambat itu push up. Wah, ini karena terlambat sholat tahajud. Jadi di sini dan di semua pesantren kita minimal tamat SMA atau aliyah itu menghafal minimal 10 juz Al-Quran. Dan tadi subuh saya tanya, siapa yang telah menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal? Nunjuk. Nggak sampai separuh. Ternyata masih ada punya hutang 1 hari lagi. Saya tanya, siapa yang berRamadan yang lalu mengkhatam Al-Quran 1 kali? Banyak. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Ada 1 nunjuk terus. Dan ternyata
dia mengkhatam Al-Quran bulan Ramadan yang lalu 15 kali. Saya bilang ke sini, gimana caranya? Saya mengusahakan 3 juz saja enggak selesai. Dia rupanya ya habis salat terus membaca Al-Quran sampai 15 kali khatam Bapak-bapak dan Ibu. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan. Saya berpendapat bahwa pendidikan pesantren adalah pendidikan terbaik. Pendidikan terbaik. Jadi Bapak-bapak dan Ibu tidak mudah bagaimana mengasuh anak 24 jam itu. Tidak mudah. Ya, Ustaz Isnen itu pakai senter. Kalau ada yang tidur, leser Ya, ini berapa kali kena leser Ustaz Isnen yang wisuda ini. Itu nanti kalian akan mengingat-ingat begitu kerasnya Ustaz Isnen dulu mendidik saya. Ya, kalau kami dulu ngaji itu sampai dilempari belum ada listrik, lampu sumbu. Dr. Ali mungkin tidak pernah lagi. Zaman saya kecil ngaji Quran itu pakai botol, pakai sumbu, minyak tanah, pelito tuh. Ya, saya kena lempar itu dulu. Tapi tidak dibela-bela oleh ngaku sama orang tua, nggak bisa. Sekarang katanya itu melanggar HAM. Ya, melanggar HAM itu. Dulu enggak. Ini tangan ini kena rotan berkali-kali. Kalau enggak sini kaki. Semakin ditarik, semakin kuat pukulannya. Tapi jadilah Ahmad Zawawi seperti sekarang ini. Ini yang tentara polisi ini tidak jadi begini kalau tidak dilatih dengan hebat. Ya kan Pak? Saya pernah duduk sama Pak Ria Mizar Ria Kudu Pak. Dia bilang, kemana latihan? Oh, kami ini dilepas di hutan, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa apa. Kera pun kami makan. Betul Pak? Tidak ada lagi yang akan dimakan. Kera makan. Jadi ini adalah dunia pendidikan. Maka saya menganjurkan kepada semua mudir, ada tiga yang saya tekankan: salat tahajud, puasa Senin Khamis, kalau lebih meningkat Ayyamul Bid, dan sadaqatul fajr, infak pada subuh hari. Ya, tapi itu belum berjalan. Tapi saya akan kejar terus. Karena kalau itu berjalan, dan itu tidak banyak, anak-anak Rp1.000, guru karyawan 2.000, tapi rutin. Jadi ini pendidikan di pondok. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baru kami sepakati insya Allah hari Lebaran Idul Adha ini setiap ma'had akan mengadakan pelaksanaan salat Idul Adha yang berbeda dengan yang sebelumnya. Apa bedanya? Bedanya semuanya ikut, guru, karyawan, masyarakat pun diundang, dan dipilih khatibnya yang berbobot. Saya bilang kalau perlu di sini Buya Dr. Dasman. Nanti siapa di sana? Di Al-Fauzan. Imamnya yang suaranya merdu. Kalau perlu nanti Pak Azwan sholatnya di sini Pak. Pak Zuhair sini sholatnya. Buya, habis salat kita menyediakan sarapan pagi bersama. Tidak ada kan tempat lain? Tidak ada. Paling-paling buyanya yang diundang. Di sini enggak. Kalau nanti yang hadir 1.000 orang,
1000 orang kita sediakan makan pagi bersama. Ya, pondok-pondok lain boleh melaksanakan juga. Menjelang acara ini saya minta diundang seluruh pejabat pemerintah, mulai dari bupati sampai kepada RT, kemudian kementerian-kementerian pendidikan, agama, MUI, Ormas, Muhammadiyah, NU, Perti, apalagi yang ada di sini, undang. Diundang nggak Buya Senin? Dari Muhammadiyah, maaf, ada yang hadir Pak? Nggak ada ya? NU, dari NU? Perti? NU ada. Dari Perti? Ini yang bicaranya orang Perti Pak. Ini tamatan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Sekolah Perti Koto Panjang Lampasi Payakumbuh. Ya, Dr. Dasman ini tamat Darun Nahdah. Jangan tinggalkan Darun Nahdah. Buya ini Nahdah. Ustaz Isnan ini Nahdah juga. Ini sekolahnya dipimpin oleh alumni Darun. Ya kan? Kita berbaik-baik. Saya bilang saya dididik di dalam Perti, aktif di Dewan Dakwah, dinas di Muhammadiyah, kemudian aktif di dalam sunnah. Semuanya saya baik. Kalau ada dari Muhammadiyah, saya punya kartu anggota Muhammadiyah. Teman saya yang kami sama-sama utusan Dewan Dakwah, namanya Ustadz Abu Nida, ini Ustadz Ali ini kenal. Itu mengadakan acara takrim wisuda 400 penghafal Al-Quran putra-putri di Yogyakarta. Yang pesantrennya juga dibangun lewat kita. Apa yang dia lakukan? Itu dia mengundang ribuan orang. Untuk badan keamanannya, keamanan, security apa namanya. Dia bilang, saya Ustadz minta banser. Yang aman itu banser. Kenal kan banser? Yang kedua, kokam. Banser itu NU, kokam itu Muhammadiyah. Lalu pemuda Pancasila. Tiga-tiga ini menjadi pengaman dari acara itu. Kemudian sambutannya dari NU, dari Muhammadiyah, dari semua. Maka saya ucapkan jazakumullah khairan kepada ormas-ormas yang hadir, baik dari Muhammadiyah, dari NU maupun dari Perti. Supaya jangan dikira Utsaimin ini dia sendiri ini, enggak. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Buya Dasman tadi, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, mulai dari RT, RW, Kepala Desa, Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek, Dandim, Kapolres, sampai Bupati. Sebab ini tidak akan jalan seperti tanpa dukungan dari bapak-bapak. Cuma ada Pak Azwan itu waktu kita bersilaturahim dengan Pak pejabat Bupati, katanya jalan mau perbaiki di apa namanya? Al-Fauzan, Jalan Pinang. Nah, itu kita harap-harap cemas, iyo kalai indah, iyo kalai indah. Nah, itu aro-aro camel Pak. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat itu bisa dilaksanakan. Alhasil Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pesantren Al-Utsaimin, pesantren Utsman bin Affan, pesantren Sulaiman Al-Fauzan, SD, dan insya Allah entahlah ya doja pun tak indak nanti mimpi untuk memberikan universitas di sini itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun itu tentu akan membawa nama baik bagi Ridan, Bangkinang Kota, Bangkinang Kampar,
Riau, dan insya Allah Indonesia. Terakhir ingin saya sampaikan kepada anak-anak kami dan juga wali santri sebagai ketua yayasan, bulan Desember yang lalu, mulai dari akhir November, ambo umrah, selesai umrah karena sekarang ini mudah. Pemerintah Saudi memberikan visa 3 bulan dan boleh ke daerah-daerah lain di luar Jeddah, Mekah, Madinah. Ambo manfaatkan itu untuk berkunjung. Pertama ke Jamiah Qasim, yang kedua Jamiat Malik Saud, dan yang ketiga Jamiat Malik Khalid di Abha. Dalam rangka apa? Dalam rangka meminta peluang untuk beasiswa. Jamiah Qasim itu menjanjikan silakan. Ya, dan tahun ini mudah-mudahan itu karena hasil kunjungan itu diterima 2, 1 tamatan Al-Ma'tub, 1 kebetulan anak saya Fatimah tamat Al-Bina untuk S2 di Al-Qasim, dan Jamiat Malik Saud pun silakan karena memang terbuka. 28 universitas di Saudi membuka pintu lebar-lebar untuk memberikan beasiswa. Dan Jamiat Qasim secara lisan menjanjikan 15 orang beasiswa untuk tahun yang akan datang ini, yang sekarang sudah dimulai pendaftarannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, 15 orang. Nah, ini untuk apa? Untuk mencari peluang-peluang bagi anak-anak kita yang tamat. Ya, seperti tadi dikatakan tadi, 4 sekolah kita itu sudah muadalah atau diakui ijazahnya oleh Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, itu Syekh Dr. Abdul Karim Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, Syekh Ahmad, setiap pondok atau ma'had yang dapat muadalah itu biasanya sekurang-kurangnya 3 beasiswa per tahun. Dia bilang, kirim ke saya nama-namanya yang telah diajukan itu. Jadi kalau 4, kita kan insya Allah 12. Ya, kemudian Malik Khalid di Abha 15. Al-Qasim tidak menentukan berapa, tapi dia bilang ajukan nama-namanya. Ini semuanya untuk apa? Menambah peluang bagi anak-anak ini untuk dia lebih tinggi lagi ilmunya. Tapi seluruhnya itu kita sampaikan kepada pimpinan-pimpinan pondok supaya terus meningkatkan mutu. Nilainya sekurang-kurangnya 90 ke atas, harus mumtaz. Bahasanya, ilmu pengetahuannya, hafalannya, karena bersaing di situ bukan lagi Indonesia, tetapi bersaing dengan dunia. Inilah, ya, saya katakan tadi, faiza faraqta fansab. Sudah ini enggak, terus naik. Ya, sehingga betul-betul anak-anak ini nanti tidak mengecewakan, dan ma'had ini tidak mengecewakan. Dan selalu saya katakan, Utsaimin kita inginkan menjadi terbaik di Kampar, setelah itu terbaik di Riau, lalu terbaik di Indonesia. Begitu kita membangun optimisme. Jadi mudah-mudahan acara wisuda kita hari ini dengan dihadiri Masya Allah dari pejabat pemerintah, dari ulama-ulama, ini doktor ini S1, S2, S3 di Madinah. Akidah apa? Ali Musri, sering lihat di YouTube nggak? Ini orangnya. Dr. Muwadini S1, S2, S3 Madinah di bidang syariah. Dr. Dasman ini S1, S2, S3 Madinah
Ini ulama-ulama, ini aset Kampar, aset Riau, aset Indonesia, Bapak-Bapak. Nanti akan disusul oleh tamatan-tamatan Utsaimin insyaallah. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini tulis 5 menit sampai 15 menit, tapi saya mungkin 2 kali itu. Karena jarang-jarang Baswo, ini kesempatan yang langka, walaupun saya juga mungkin sebentar lagi saya akan pamit. Kalau tadi Pak anggota dewan sibuk, saya juga sibuk ya. Hari ini saya kedatangan tamu dari Kuwait. Saya tidak bisa menjemput dan saya telah minta Buya Godang pindahkan harinya hari lain. Mula-mula iya, tapi ternyata tidak bisa. Sudah saya datang, nanti cepat-cepat pergi karena harus balik ke Jakarta. Besok lusa rapat dengan tamu dari Kuwait dan hari Sabtu mungkin jam 3 dini hari saya harus ke Sukabumi. Doakan mudah-mudahan sehat selalu. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, pejabat-pejabat pemerintah kita ini, ulil amri kita ini, kita doakan supaya sehat, selalu mendapat taufik dan bimbingan oleh Allah ila ma yuhibbuhu wa yardah, kepada yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kampar ini kota apa namanya? Serambi Mekah betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat di sini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.